Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini? Nggak ada cerita Yesus makan babi, di sini nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Di Taurat jelas babi haram. Oh, berarti yang ada di Taurat juga dijalankan oleh teman-teman Nasrani. Tuh, 2. Yesus sunat di sini. Ada surat sini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada. Shalom teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan siapa yang ada di layar ini sekarang. Nah, dalam video ini kita akan mereaction beberapa video yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait tentang makan babi. Jadi orang Kristen makan daging babi itu boleh apa enggak? Karena termasuk Donditan ini yang terus berkor-kor untuk berkata bahwa orang Kristen itu menyalahi aturan gitu. Mereka tidak menuruti apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita saksikan video ini sampai selesai supaya kalian tidak salah paham juga. Agama Yahudi, babi jelas-jelas haram, sama kayak Islam. Mengapa sih orang Kristen diperbolehkan makan daging babi? Bukankah hukum Musa yang ada di dalam Perjanjian Lama melarang untuk mengonsumsi daging babi? Dan bahkan Tuhannya orang Kristen sendiri dalam keadaannya sebagai manusia tidak makan daging babi. Lalu kenapa pengikut-pengikut Yesus malah makan daging babi? Alasan yang pertama mengapa Tuhan Allah melarang bangsa Israel untuk tidak mengonsumsi daging babi adalah karena pada masa itu orang-orang yang memakan daging babi adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jadi Tuhan itu melarang umat Israel untuk mengonsumsi daging babi agar umat Israel tidak sama seperti orang-orang penyembah dewa-dewa dan juga berhala. Hal ini Anda dapat lihat dalam Yesaya 66 ayat 17. Dan tidak hanya tentang makan babi, Tuhan sendiri melarang orang Israel untuk tidak memasak anak kambing di dalam air susu induknya dalam Ulangan 14 ayat 21. Mengapa Tuhan melarang itu? Karena pada masa itu orang-orang penyembah pagan melakukan tindakan tersebut untuk menyuburkan tanaman. Jadi Tuhan melarang tindakan itu agar tidak menjadi sama dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi larangan makan daging babi, unta, cumi, udang, dan lain sebagainya itu Tuhan perintahkan agar bangsa Israel tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Dan yang paling penting larangan makan daging babi dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi orang di luar bangsa Israel tidak berhak atas hukum-hukum yang berisi larangan-larangan tadi. Itulah alasan mengapa hukum Taurat hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Nah, inilah alasan mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi, karena secara sipil orang Kristen adalah orang-orang yang berasal dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sedangkan hukuman mengenai larangan-larangan tadi hanya diperuntukkan yang secara sipil bagi bangsa Israel saja. Yang kedua, lalu mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Merujuk dari penjelasan saya yang pertama bahwa secara sipil, hukum larangan-larangan tadi hanya mengikat orang Israel dan bangsa Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri merupakan seorang Israel dan seorang bangsa Yahudi dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud. Maka secara sipil, hukum larangan-larangan tadi itu mengikat Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, yang artinya Tuhan Yesus harus tunduk kepada hukum-hukum itu. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat sendiri, sebagaimana yang dikatakan Galatia 4 ayat 4. Jadi Tuhan Yesus tidak mengonsumsi daging babi karena ia adalah orang Yahudi yang harus tunduk kepada hukum yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi itu sendiri. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya bahwa ia adalah orang yang tidak berdosa, ia adalah orang yang tidak bersalah, dan dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat itu sendiri. Yang dengan demikian ia dapat menjadi korban penebus salah yang tidak berdosa dan tidak bercacat di hadapan Allah Sang Bapa.
Lalu mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 11 mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu dan perutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskanmu. Maka dari itu Rasul Paulus memiliki argumentasi yang senada dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ia berkata, janganlah kamu mau dihakimi mengenai makanan minuman, hari raya, hari sabat, dan bulan baru, karena semuanya itu hanyalah bayangan sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jadi itulah alasan mengapa orang Kristen secara universal dapat mengonsumsi daging babi, karena kerajaan sorga dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman, tapi tentang pertobatan dan kasih karunia. Tuhan memberkati. Agama Yahudi, babi jelas. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Sebenarnya babi banyak dimakan oleh orang Kristen juga. Yang makan babi ini bukan cuma orang Kristen. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang makan babi. Tapi yang jadi inti persoalannya, mengapa orang Kristen makan babi? Ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam perjanjian lama itu dilarang karena dianggap binatang haram. Nah, saudara perlu ketahui ya bahwa memang di dalam perjanjian lama ada larangan demikian. Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum Tauratnya itu ada 3 jenis hukum di dalamnya. Yang pertama itu namanya hukum moral, yang kedua namanya hukum seremonial, yang ketiga itu namanya hukum sipil. Hukum moral misalnya 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Itu hukum moral. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini Allah haram, binatang ini halal, boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial, ya. Lalu hukum sipil. Hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya, kalau ada nabi palsu, tangkap dan bunuh mati. Kalau ada orang yang kedapatan berzina, rajam dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang melawan orang tua, hukumannya mati. Itu namanya hukum sipil. Nah, saudara-saudara, dari 3 hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum seremonial, hukum sipil jelas tidak berlaku. Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu. Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu. Dengan demikian hukum sipil tidak bisa kita berlakukan sekarang. Bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral itu harus terus berlangsung sampai kapanpun juga. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10, dikatakan di sana, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Yang berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi ini hukum seremonial. Hukum seremonial hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Ada kata sampai di situ menunjukkan ada batasan. Saudara kalau dikatakan saudara libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 masih libur apa tidak? Tidak kan? Hukum seremonial ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau begitu setelah waktu pembaharuan sudah tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Waktu pembaharuan itu Yesus. Kedatangan Yesus. Mengapa tidak berlaku? Tidak berlaku karena memang itu hanya bayang-bayang. Kalau saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena itu hanya tiba sampai waktu pembaharuan. Maka begitu Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Maka semua hukum seremonial berakhir. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Kalau begitu, hukum seremonial menjadi berakhir setelah kematian Yesus. Hukum seremonial itu apa? Itu yang saya bilang tadi. Kalau berdosa, potong kambing, potong domba, potong merpati, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Karena itu sudah tidak berlaku, hukum seremonial sudah selesai, maka hukum halal haram yang dibicarakan dalam perjanjian lama juga menjadi tidak berlaku sekarang. Karena itu kalau pada zaman perjanjian lama ada orang makan babi, itu dosa. Tapi setelah hukum seremonial berlaku,
sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Karena itu saudara tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi dengan memakai ayat-ayat di perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama, hukum seremonial masih berlaku. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat perjanjian baru misalnya ya, Markus pasal 7 ayat 19, dikatakan begini, karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi yang ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Ini Yesus sedang bicara tentang yang menajiskan orang. Maksudnya yang menajiskan orang itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian dia menyatakan bahwa semua makanan halal. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Karena itu orang Kristen bukan cuma babi, anjing kah atau apakah, kalau dia mau makan. Kalau dia tidak mau makan, mungkin alasan kesehatan atau alasan psikologis, tapi bukan alasan teologis. Ya, kalau kita melihat juga di dalam Roma pasal 14 ayat 14, aku tahu dan yakin bahwa dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu adalah najis. Dan juga saudara bisa lihat di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan satu ayat lagi yang membahas itu secara ketat, itu adalah Kolose pasal 2 ayat 16-23. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-16 saja. Dikatakan demikian, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari Sabat, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya itu ialah Kristus. Jadi jangan orang menghukum kamu dengan urusan makan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau ditanya, mengapa orang Kristen kok makan babi? Kok ada larangan dalam perjanjian lama? Memang ada larangan. Tapi dengan matinya Yesus Kristus, larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Nah teman-teman yang terkasih, saya lumayan heran dengan Don Ditan ini ya. Dia adalah seorang yang mualaf. Dia seorang yang tidak beragama Kristen. Tetapi dalam setiap apa yang dia sampaikan selalu menyinggung aturan-aturan dalam agama Kristen. Entah itu aturan-aturan yang praktis, entah itu yang bersifat teologis, dia suka sekali menyinggung. Tetapi pertanyaan sebaliknya adalah kenapa dia justru tidak mengajarkan dengan sungguh-sungguh, baik itu di media sosialnya, di YouTube, di TikTok, di berbagai medsos apapun, kenapa dia tidak membahas tentang Islam aja? Kenapa dia tidak membahas tentang Al-Quran, tidak mendalami, mengajari orang-orang tentang isi Al-Quran itu. Sehingga orang-orang yang sesuai dengan agamanya dia, itu mereka memiliki pandangan yang benar. Bukan justru malah sibuk mengurusi agama orang lain. Dan akhirnya gini kan, walaupun banyak orang Kristen pun yang juga memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya sudah masuk akal dan itu sudah biasa gitu loh, pertanyaan soal makan daging babi. Tapi kenapa dia masih ngurus hal itu? Pertanyaan saya, jangan-jangan dia ini sebenarnya hanya tahu untuk mengobrak-abrik Alkitabnya atau kitab suci orang lain. Tapi isi kitab sucinya sendiri dia tidak mampu memahaminya. Kita sebagai orang percaya juga, jangan kita dengan mudah terpengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Don Ditan ini. Kita perlu hati-hati. Kenapa? Dalam akun-akun YouTube-nya saya lihat dia sering membuat konten yang seolah-olah menyampaikan hal-hal yang masuk akal untuk menolak ajaran kekristenan. Menurut dia seolah-olah masuk akal, tapi sebenarnya banyak hal yang bertentangan dengan akal itu sendiri juga. Banyak hal yang tidak masuk akal, karena dia mencoba mencampur baurkan isi Alkitab tanpa dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Makanya menurut saya wajar aja kalau dia pindah agama, karena memang dulunya dia tidak paham tentang kekristenan itu. Dia tidak paham dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia paham tapi sebatas logika, tidak dengan campur tangan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana menanggapi segala sesuatu. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang ingin merekomendasikan video Tito untuk kita nonton, silakan tag aja akun saya Diata Official. Nanti kita akan reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.